Kita tiba di segmen keempat, pemirsa, dalam Bukan Perempuan Biasa. Ya, masih langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita kembali ke Siti Habibah. Oke, tadi boleh dilanjut, sudah sejauh mana nih obrolan kita yang Toraja. Tadi ada kalimat yang terputus, boleh disambung, Bibah? Oke Kak Dias. Jadi karena memang concernnya ke pemberdayaan, edukasi terhadap anti kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, akhirnya saya selipkan dalam kegiatan KKN saya. Belum lagi karena memang alhamdulillah latar belakang pendidikannya hukum, jadi inilah yang saya bilang, saya akhirnya semakin bersyukur dengan jurusan ini, karena ternyata saya tahu arahnya kemana dan sebermanfaat apa yang bisa saya lakukan. Nah, jadi di kegiatan hukum ini mengangkat persoalan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dan bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang yang menjadi predator lah istilahnya Kak Dias, untuk bagaimana mereka stop dan tidak melakukan itu karena ada ancaman yang besar yang harusnya mereka ketahui seperti itu. Bahkan ini bukan cuma sampai ke level yang psikologis yang tinggi seperti kekerasan, bahkan juga sampai ke level yang ringan ya, seperti tadi pelecehan, bullying, body shaming ya, seperti itu ya. Jadi memang mengcover semuanya ya. Semuanya Kak Dias. Oke. Boleh diceritain nggak KKN-nya di Toraja sedikit aja gitu? Itu gimana sih, saya lihat seru banget tuh. Apa keliling-keliling gunung atau gimana di sana? Sampai ke pelosok-pelosok. Iya. Alhamdulillah sebenarnya cukup menarik kegiatan KKN kami yang diadakan Universitas Atmaja Makassar. Jadi memang dia ada tema Kak Dias, itu pengembangan destinasi wisata. Di samping kita memang membuat program sesuai dengan jurusan kita. Jadi tidak keluar dari jurusan, tetapi ada tema besar yang kita bawa, pengembangan destinasi wisata. Sehingga alhamdulillah kita memang ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang sebenarnya adalah surga. Nah, kemarin kegiatannya di Pantai Losari, sehingga menjadi tempat yang strategis umum masyarakat untuk melihat dan ikut berkontribusi sebenarnya. Jadi kemarin saya bawa lembaga GOP, Guardian of Peace, untuk ikut ambil andil di kegiatan tersebut, memperingati Hari Perdamaian Internasional. Jadi kemarin itu tampil sebagai speaker atau apa nih kemarin sebagai representatif dari Guardian of Peace, itu sebagai apa nih di sana? Iya, jadi sebenarnya kemarin itu memang jadi panitia Kak Dias. Jadi panitia untuk bagaimana mengontrol acara tersebut. Karena alhamdulillah kemarin kita memang banyak yang support, banyak orang-orang hebat yang mau mengedukasi, mau berbicara seperti itu. Jadi alhamdulillah yang kami syukuri adalah kegiatan tahun ini lebih terekspos dari kegiatan kemarin dan memang lebih bisa dilihat dampaknya kepada masyarakat seperti itu. Kalau berbicara mengenai aktivitas yang seabrek ya, banyak banget kan. Apa sih suka dukanya jadi orang yang sangat produktif, Bibah? Apa sih? Kalau suka dukanya Kak Dias, sebenarnya berusaha untuk mencoba suka semuanya. Karena alhamdulillah mungkin ini yang teman-teman rasakan ketika berkecimpung di kegiatan yang memang membuat dia senang. Jadi capek fisik pun dia tetap bahagia gitu. Jadi kayak pas dia capek, dia ingat kembali, ini ternyata menyenangkan segala macam, sampai akhirnya dia lupa lelahnya. Tapi tetap kalau realistisnya ada hal-hal atau ada duka sebenarnya. Mulai dari awal-awal mungkin berkecimpung di eksternal, yang internal kan awalnya di usia sekolah, orang tua belum tahu dan segala macam. Pas eksternal itu pun pro kontra dengan orang tua yang tidak mendukung. Tapi sampai akhirnya alhamdulillah sekarang malah sangat-sangat disupport Kak Dias. Karena mungkin ini juga yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami hal seperti saya, yang awalnya tidak didukung untuk berkegiatan, padahal mungkin berpikir ini baik untuk saya lakukan, tapi kenapa tidak didukung dan segala macam. Mungkin orang tua kita hanya perlu melihat perubahan baik yang kita alami.
Mungkin orang tua kita cuman perlu melihat prestasi apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyelami apa yang menjadi pilihan kita sebenarnya. Seperti itu. Nah, pas orang tua lihat Habibah lebih baik dengan pilihannya, dengan kegiatan yang dilakukan, sampai akhirnya sedikit-sedikit orang tua bilang tidak mengajar lagi anak jalanan. Kenapa? Biasanya sore-sore kan sudah pergi, sudah ada kegiatan ngajar anak-anak. Biasanya kan setiap bulan ada undangannya masuk ke sekolah ini apa segala macam. Malah mereka yang akhirnya bertanya-tanya, tidak ada kegiatan hari ini atau apalagi kegiatan selanjutnya, apalagi goalsnya dan segala macam. Malah semakin sering curhat ke orang tua karena sudah welcome Kak Dias. Oke. Jadi saat itu hal apa sih yang ditunjukkan yang kemudian bisa meluluhkan orang tua dan kemudian bisa diterima? Apa sih hal signifikan yang terjadi saat itu? Kemudian hal inilah yang menyebabkan orang tua itu menerima Biba ini bergabung dengan banyak organisasi. Oke. Jadi kalau saya diawali dengan kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan itu saya coba expose dalam artian biar orang tua saya cukup bisa dibilang intel ya. Bisa dibilang intel yang betul-betul dia berteman di semua sosmed anaknya. Jadi buat teman-teman malahan jangan disembunyikan status-statusnya dari orang tuanya. Seperti itu. Karena harusnya orang tua lihat kegiatan baik apa yang kita lakukan. Kemudian setiap pulang itu, setiap ada penghargaan yang saya dapat, langsung ditunjukin. Saya tunjukkan. Hari ini saya ikut ini, alhamdulillah dapat ini dan segala macam. Bahkan Kak Dias, tembok di kamar saya itu dan tembok di luar itu memang sengaja saya setiap sertifikat atau penghargaan sengaja saya tempel. Biar orang tua saya lihat, oh ada yang baru lagi, baru lagi seperti itu. Emang signifikan ya. Oke, tapi kita simpan dulu ya statement berikutnya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Don't go anywhere, stay tuned on Net TV Social.